Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadinil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Amma ba'du, faya ayyuhal faqallahu ta'ala fi kitabil karim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaan wattaqullah alladhi wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana 'alaikum raqiba. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sedang Jum'ah yang dirahmati oleh Allah. Mengawali khotbah kali ini, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan pada para jamaah sekalian agar senantiasa meningkat kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, baik itu dengan menjalankan seluruh ketaatan yang telah Allah perintahkan kepada kita maupun meninggalkan seluruh larangan Allah Ta'ala. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusan. Quran Surah At-Talaq ayat 4. Jemaah sholat Jumat yang berbahagia, ketahuilah bahwa masa muda adalah fase terpenting dalam kehidupan manusia, karena ia merupakan pintu yang dapat membawa seseorang menuju dua arah yang berbeda, jalan kesuksesan ataupun jalan kehancuran. Oleh karena itu, pemuda mendapatkan perhatian khusus di berbagai negara, karena mereka adalah harapan, cita-cita, serta angan-angan sebuah bangsa. Masa muda sungguh merupakan benih yang berharga. Bila ia terlanjur tercerai-berai dan tersia-siakan, maka kecil kemungkinannya ia akan kembali bersemi dan membuahkan hasil panen yang baik. Semakin dewasa, yang tersisa hanyalah penyesalan dan kerugian. Oleh karena itu, Nabi kita Muhammad SAW sejak jauh hari sudah memperingatkan umatnya akan hal ini. Beliau SAW bersabda, "A'natimu khamsa qabla khamsin, sababaka qabla haramaka, wasohatika qabla syakomika, wa ghanika qabla farika, wa fariqaka qabla syaghilaka, wa hayyitaka qabla mautika."
Shadaqallahul Alim. Yang artinya, jagalah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Yang pertama, mudamu sebelum datang masa tuamu, sehatmu sebelum datang masa sakitmu, waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu, kayamu sebelum miskinmu, dan hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Ibnu Abi Ad-Dunya di dalam kitab Al-Qasru Amal nomor 111 dan Al-Hakim nomor 7846 dan Al-Baihaqi di dalam Syu'abu Al-Iman nomor 102-48. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masa muda sangat mudah sekali dipengaruhi dengan pengaruh positif maupun negatif. Begitu besarnya dorongan hati dan rasa penasaran pada seorang pemuda membuat mereka sangat mudah terombang-ambing. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW memberikan pengarahan khusus bagi mereka yang menggerakkan dakwah dan bergerak di bidang pendidikan agar mengarahkan pemuda menuju kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tertutup semua pintu keburukan dari mereka karena tersibukkan dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Di dalam sebuah hadis, Nabi menyebutkan perihal 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat. Salah satu di antara mereka adalah golongan pemuda. Nabi SAW bersabda, "Wasyabun nasya'a bi'ibadatillah." Yang artinya seseorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari nomor 1423 dan Muslim nomor 1031. Allah Ta'ala juga memberikan pertanyaan khusus terkait pertanggungjawaban seorang manusia atas masa mudanya di hari kiamat. Nabi SAW bersabda, La tazulu qadamu bani adama yaumal qiyamati min indi rabbihi hatta yus'ala an khamsi, an umari fima afnahu, wa an syababihi kima ablahu, wa malihi min aina katasabahu wa fima anfaqahu, wa mada amila fiha alima. Shadaqallahul Alim. Tidak akan bergeser kaki manusia di hari kiamat dari sisi Rabb-Nya, sehingga ditanya tentang 5 hal, tentang umumnya dalam apa yang ia gunakan, tentang masa mudanya, dalam apa ia habiskan, tentang hartanya, dari mana ia peroleh, dan dalam apa ia belanjakan, dan tentang apa yang ia amalkan dari ilmu yang ia ketahui. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2416 dan Tabrani 9772. Al-Quran, kitab suci kita, bahkan telah mengabadikan perihal pendidikan yang seharusnya diajarkan kepada seseorang pemuda. Di antaranya terdapat di dalam kisah wasiat Luqman untuk anaknya, di mana wasiat tersebut terfokus pada pentingnya tauhid, esensi ibadah di dalam kehidupan, dan pentingnya berhias dengan akhlak terpuji saat bermuamalah dengan manusia lainnya. Allah Ta'ala berfirman menceritakan wasiat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu, ya bunayya la yusyrik billahi inna syirka ladulmun adim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kelaziman yang besar." Quran Surat Luqman ayat 13. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu
wahnan ala wahni wa fi soluhu fi amani wa niskuruli wali walidaika illayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang bapak ibunya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Quran Surah Al-Luqman ayat 14. Di ayat 16 disebutkan, Ya bunayya inna in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti bi Allahi innallaha latifun khabir. Luqman berkata, Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Quran Surah Luqman ayat 16. Di surah lain, Allah menceritakan kepada kita tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana perjuangannya melawan kaumnya, bagaimana caranya membantah syubhat kebatilan mereka dengan dalil dan petunjuk yang dapat dinalar oleh akal ketika mereka menyembah benda-benda langit. Dari kisah Nabi Ibrahim tersebut, kita belajar bahwa seseorang pemuda yang cerdas sewajarnya membekali dirinya dengan pengetahuan dan wawasan yang sejalan dengan zamannya, agar hujjah yang ia sampaikan semakin kuat dan mudah diterima. Di samping juga harus membekali dirinya dengan akhlak yang baik. Oleh karena itu, maka tugas orang tua, mereka yang lebih senior, mereka yang terjun langsung mendidik pemuda untuk mau duduk bersama mereka, lapang dada di dalam menerima pendapat mereka yang lebih muda, dan mendengar keluh kesah mereka, mengajarkan mereka untuk mengimbangi antara nalar dan dalil sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika datang seorang pemuda kepadanya dan mengatakan, Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk berzina. Sebuah permintaan yang tentu saja membuat mereka mendengarnya tercengang dan terkaget-kaget. Sehingga para sahabat mendatangi pemuda tersebut dan menegurnya. Akan tetapi, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihatlah bagaimana Rasulullah menyikapinya. Sungguh sikap Rasulullah dan tanggapan beliau menunjukkan dan mengajarkan tingginya akhlak beliau, serta bagaimana besarnya perhatian beliau terhadap pemuda. Beliau SAW berkata, mendekatlah. Pemuda itu pun mendekat lalu duduk. Nabi SAW bertanya, relahkah engkau jika ibumu dizinai orang lain? Tidak, demi Allah wahai Rasul, sahutlah pemuda itu. Begitu pula orang lain tidak rela kalau ibu mereka dizinai. Lanjut Rasulullah SAW, relakah engkau jika putrimu dizinai orang? Tidak, demi Allah wahai Rasul, pemuda itu kembali menjawab. Begitu pula orang lain tidak rela jika putri mereka dizinai. Relahkah engkau jika saudari kandungmu dizinai? Tidak, demi Allah wahai Rasul. Begitu pula orang lain tidak rela jika saudara perempuan mereka dizinai. Relahkah engkau jika bibi dari jalur bapak ibumu dizinai? Tidak, demi Allah wahai Rasul. Begitu pula orang lain tidak rela jika bibi mereka dizinai. Relahkah engkau jika bibi dari jalur ibumu dizinai? Tidak, demi Allah wahai Rasul. Begitu pula orang lain tidak rela jika bibi mereka dizinai. Lalu Rasulullah SAW meletakkan tangannya di dada pemuda tersebut sembari berkata, Ya Allah, ampunilah kekhilafannya, sucikanlah hatinya, dan jagalah kemaluannya. Setelah kejadian tersebut, pemuda itu tidak pernah lagi tertarik untuk berbuat zina. Hadis riwayat Ahmad nomor 22211.
Rasulullah tidak memarahi pemuda tersebut, tidak pula menghardiknya. Akan tetapi, beliau menjelaskan jawaban pertanyaan pemuda tersebut dengan cara diskusi dan menggunakan sesuatu yang dapat dihandal oleh akal. Sungguh, Nabi telah mengajarkan bagaimana caranya berinteraksi menyikapi kegelisahan para pemuda, yaitu dengan penuh kesabaran dan sikap yang cerdas. Karena jika bukan kita yang duduk berdiskusi dengan para pemuda dan mendengarkan kegalauan mereka, bisa dipastikan orang-orang yang sesatlah yang akan mendekati dan mempengaruhi mereka. Tentu jika kita tidak mau hal tersebut menimpa para pemuda kaum muslimin. Jemaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, agama Islam sangat memperhatikan kebutuhan jasmani seorang pemuda, sehingga menganjurkan mereka untuk menjaga kehormatan diri mereka dengan menikah, karena kebanyakan maksiat muncul dan timbul karena sebab syahwat. Nabi SAW bersabda, "Ya ma'syaras syababi, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa asasanu lil farji wa man lam yastati fa alayhi bisawmi fa innahu lahu wija'at." Yang artinya, wahai para pemuda, barang siapa yang sudah sanggup menikah, maka menikahlah, karena itu menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, maka berpuasalah, karena puasa itu obat penggang nafsunya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5056 dan Muslim nomor 1400. Nabi SAW juga tidak menjadikan kefakiran sebagai penghalang dari dilangsungkannya sebuah pernikahan. Akan tetapi yang menjadikan patokan adalah kemaslahatan. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ankihul ayama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim." Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sayamu yang lelaki dan hamba-hamba sayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberiannya, lagi Maha mengetahui. Quran Surah An-Nur ayat 32. Beliau sebagai suri tauladan kita telah mencontohkan hal ini. Nabi SAW menikahkan putri-putri beliau dengan orang-orang saleh dari kalangan sahabat, dan beliau menentukan mahar yang mudah dan ringkas atas anak-anak perempuannya. Hal ini juga dipraktikkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Semoga Allah Ta'ala menjaga pemuda kaum muslimin dari besarnya gempuran fitnah di akhir zaman ini, menjaga mereka dari kerusakan dan terjatuh ke dalam fitnah syubhat dan syahwat. Semoga Allah Ta'ala memperbaiki kondisi pemuda muslim sehingga mereka bisa menjadi harapan dan lentera bagi yang lain di masa depan nanti. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hada wastaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salli wa usallimu ala Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah al-alil ladim wa'lamu anna allaha amrakum bi amri adim amarakum bis salati wassalami ala nabiyil karim wa qala inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dafa' anna al bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal baghi wasyufa al mukhtalifata wasyuhada'i wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadal khassa wa min baldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tu'akhidna inna nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalta ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tahmilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wa afaf wa ghinal. Allahumma ahsin akibatana fi umuri kullaha wa ajirna min khizyi dunya wa adabi akhirati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.